Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Hamdan yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Ikhwas sekalian rahimakumullah, kembali senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan umur yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam ini Allah mengumpulkan kita untuk kembali melanjutkan pelajaran kita tentang kehidupan khairu khalqillah Sayyiduna Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perang Uhud, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersama dengan 700 sahabatnya menghadapi pasukan Quraisy yang jumlahnya sampai 3.000 pasukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatur strategi perang tersebut dengan sangat rapi sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih tim pemanah, menempatkan puluhan tim pemanah di atas Jabal Rumat, dan yang 650 kemudian Rasulullah bagi dengan penuh perhitungan. Dan kembali sejarah itu tercatat bagaimana pasukan yang sedikit itu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berhasil memukul mundur pasukan yang banyak ini. Sebagian sahabat Rasulullah mengumpulkan harta rampasan perang, sebagiannya mengejar pasukan yang lari, hingga tergodalah pasukan yang ada di atas gunung, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, apapun yang terjadi jangan sama sekali meninggalkan pos tersebut. Wa idza ghanimna fala tusyrikuna atau fala tusyarikuna. Kalau kami nanti menang mengumpulkan harta rampasan perang, jangan kalian turun sampai ada instruksi. Wa idza husirna fala tusaiduna. Kalau kami nanti dikepung kalah, jangan juga, ndak usah juga turun bantu sampai ada perintah. Bahkan di dalam riwayat yang lain sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sekiranya pun kalian sudah melihat burung-burung memakan jenazah-jenazah kami, maka jangan kalian tinggalkan tempat ini. Akan tetapi logika sudah main, ya, perhitungannya sudah muncul, toh kita sudah menang, maka apalagi yang ditunggu. Maka mereka meninggalkan posnya jamaah sekalian karena merasa sudah menang. Abdullah bin Jubair yang merupakan pemimpin mereka mengingatkan tentang pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi sudah terlanjur semuanya turun. Ternyata ada pasukan pengintai yang bersiap dari belakang, yang sedari awal mau masuk tetapi tidak bisa karena selalu dihujani panah dari atas. Inilah awal musibah itu jamaah sekalian. Pasukan yang awalnya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini berbalik menjadi kalah dan menderita penderitaan yang luar biasa.
Gara-gara pelanggarannya nampaknya sangat sederhana ini. Sampai-sampai beratnya kondisi saat itu sampai kaum muslimin tidak mengenali lagi siapa teman, siapa lawan. Sebagian bahkan mundur ke kota Madinah, sebagian mencari selamat. Makanya Umar Ibnul Khattab menyebutkan, jamaah sekalian, yang saya khawatirkan pada kalian itu bukan karena kuatnya lawan-lawan kalian, akan tetapi kalau kalian sudah tidak mampu mengalahkan diri kalian sendiri. Itulah yang dikhawatirkan oleh orang-orang soleh sebelum kita, jamaah sekalian, bukan karena kuatnya musuh-musuh kita, akan tetapi tatkala kita sudah tidak mampu menaklukkan diri kita sendiri. Dan inilah yang terjadi pada kaum muslimin hari ini, jamaah sekalian. Hampir semua maksiat yang dilakukan oleh orang kafir juga dilakukan oleh kaum muslimin hari ini. Tidak ada lagi maksiat yang tersisa yang dilakukan oleh orang kafir, kecuali juga kaum muslimin juga sudah melakukannya, jamaah sekalian. Makanya sepanjang sejarah perjuangan umat ini, mereka ini lemah, jamaah sekalian, dari sisi jumlah. Dari sisi kuantitas jumlah mereka sedikit, tetapi mereka selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan terjadi kemudian maksiat merajalela, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi renggang, maka itulah awal kekalahan. Dan sepanjang sejarah seperti itu di Bani Abbasiyah, tatkala sudah masuk musik-musik, ya bahkan biasa mereka menonton tarian, ya musuh sudah ada, Tatar sudah masuk ke Baghdad, itu mereka masih sempat-sempatnya menonton biduan dan seterusnya, sampai akhirnya mereka dibantai, jamaah sekalian. Ya, sejarah Islam yang pernah menguasai 2/3 belahan dunia ini itu gara-gara maksiat. Begitu juga di masa era Utsmani. Ya, tatkala akidah sudah tidak dipegang kuat, masing-masing mengejar kekuasaan, perang saudara dan seterusnya, akhirnya menjadi orang-orang yang terhinakan, jamaah sekalian, sama sampai sekarang yang kita hadapi, jamaah sekalian, a'azzakumullah. Maka inilah yang kita dapat dari pelajaran kehidupan Rasulullah sebagaimana wasiat Umar, bukan karena kuatnya musuh, akan tetapi tatkala kita sudah tidak mampu menaklukkan diri kita sendiri, itulah alamat kekalahan. Iya. Saat itu, jamaah sekalian, kaum muslimin luka-luka, bahkan banyak di antara mereka yang cacat. Mereka naik berlindung di atas gunung. Nanti tatkala malam orang kafir Quraisy sudah kembali ke Mekah, mengarah ke Mekah, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Madinah. Akan tetapi belum juga mereka bermalam di Madinah, istirahat di kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan lagi mereka untuk berangkat ke Hamraul Asad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkirakan bahwa orang-orang Mekah ini pasti di tengah jalan nanti akan berbalik menyerang kota Madinah. Dan ternyata betul, jamaah sekalian, saat mereka di tengah jalan menuju kota Mekah, mereka terpikir, apakah memang kita ini betul-betul menang? Sepertinya belum, karena Muhammad, Abu Bakar, Umar masih hidup. Madinah juga masih aman-aman saja. Akhirnya mereka berbalik, jamaah sekalian. Mereka mengatakan inilah kesempatan untuk menyerang kota Madinah, mumpung mereka luka-luka, mumpung mereka lagi lemah-lemahnya. Akan tetapi ini sudah dibaca oleh Rasulullah bersama dengan sahabatnya yang jemput bola. Sahabat-sahabat yang masih luka, sebagiannya cacat, itu semuanya kumpul kembali berangkat ke Hamraul Asad. Iya, tidak ada yang minta izin, tidak ada yang beruzur. Padahal kalau mau beruzur bisa saja. Yang lain dulu, komandan, ini masih luka-luka ini. Akan tetapi tidak ada, jamaah sekalian. Iya. Dan ini yang dilihat oleh orang-orang Mekah, melihat pasukan banyak yang datang dari arah Madinah. Mereka mengatakan sepertinya ini serangan balas dendam. Kita kalahkan tadi siang mereka di Uhud, sepertinya ini serangan balas dendam. Dan biasanya serangan balas dendam itu lebih dahsyat. Kita masih ingat bagaimana di Badar dulu. Akhirnya mereka tidak jadi, jamaah sekalian. Mereka meneruskan kembali ke Mekah. Kemudian, jamaah sekalian, kaum muslimin menjadi diperbincangkan setelah kekalahan ini, dan terpetakanlah 4 golongan yang memusuhi dan siap menyerang kaum muslimin lagi.
Karena mereka waktu di perang Badar ini kaget. Ternyata kaum muslimin berubah menjadi kekuatan yang luar biasa. Sebaliknya setelah perang Uhud ini, mereka kemudian berasumsi ternyata ada celah untuk bisa kembali mengalahkan orang-orang Islam. Maka setidaknya terpetakan 4 golongan yang siap-siap menyerang lagi kota Madinah. Yang pertama siapa? Yang pertama orang-orang Yahudi. Ada 3 kelompok Yahudi yang ada di kota Madinah, ya, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Bani Qainuqa sudah diusir setelah perang Badar. Karena apa? Karena penghinaannya kepada seorang muslimah yang berdagang di pasar, kemudian ia ikat hijabnya, ya, sampai kemudian tersingkap auratnya, diperangi oleh seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melihatnya, ya, sampai kemudian sahabat ini juga dibunuh. Maka kaum muslimin mengepungnya. Ya, sisa dua pasukan ini atau 2 kelompok Yahudi ini, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Kemudian jamaah sekalian, yang kedua adalah kelompok munafik, dan ini yang paling berat karena mereka berbaju Islam, kadang ikut sholat, ya, pakaiannya pakaian ikhwah, tetapi mereka menyimpan kebencian. Dan setelah perang Uhud ini mereka gembira sekali jamaah sekalian dengan kekalahan kaum muslimin. Masih ingat bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul bersama dengan 300 orang berhasil ia rontokkan, ia kembalikan ke kota Madinah. Setelah kaum muslimin kalah dan balik ke Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul akhirnya semakin mengejek kaum muslimin, bilang, memang kak, jangan berperang, jangan keluar dari kota Madinah, ya, akhirnya kalian kalah, kalian luka-luka. Ini semakin menggembosi kaum muslimin, semakin menurunkan semangat kaum muslimin. Ini musuh dalam selimut, dan ini yang paling berat jamaah sekalian, karena pakaiannya seperti kaum muslimin, kadang-kala ikut sholat, bahkan kadang-kala keluar ikut berperang meskipun mereka memiliki niat yang lain. Kemudian kelompok yang ketiga Al-A'rab, orang Arab Badui yang ada di sekitaran Madinah, yang tidak suka dengan keberadaan kaum muslimin, tidak suka dengan agama tauhid ini, mulai membangun aliansi kekuatan-kekuatan yang mengincar kota Madinah. Dan yang keempat tentu saja musuh utama kaum muslimin, yaitu orang kafir Quraisy Makkah. Maka setelah perang Uhud ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan pasukan-pasukan kecil untuk menaklukkan atau mendiamkan Arab, suku-suku Arab Badui yang ada di sekitaran Madinah. Yang pertama jamaah sekalian, ada pasukan yang dibentuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Sariyah Abi Salamah. Ya. Sariyah Abi Salamah ini jamaah sekalian itu diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyerang Bani Asad bin Khuzaimah. Ini setelah kekalahan di perang Uhud, Bani Asad ini menyusun rencana untuk menyerang kota Mekkah. Ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung membentuk pasukan kecil berjumlah 150 muqatila, 150 kombatan prajurit yang dipimpin oleh saudara sesusuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Salamah. Ya, maka berangkatlah jamaah sekalian, pasukan ini dipimpin oleh Abu Salamah, dan mudah bagi mereka untuk mengalahkan suku Bani Asad bin Khuzaimah ini. Mereka membawa harta rampasan perang yang banyak, akan tetapi jamaah sekalian pemimpin kaum muslimin saat itu, Abu Salamah, saudara sesusuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya masih terluka waktu perang Uhud. Akan tetapi karena ini instruksi perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap berangkat perang. Sekembalinya di kota Madinah membawa harta rampasan perang, membawa kabar gembira, mampu menyelesaikan misi dengan baik dengan mengalahkan Bani Asad bin Khuzaimah. Tidak lama setelah itu Abu Salamah ini meninggal karena luka yang dideritanya di perang Uhud. Ini yang kita sebut tadi jamaah sekalian, sekiranya mereka mau minta izin bisa saja dimaklumi. Akan tetapi meskipun mereka terluka, kalau ada perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka berangkat jamaah sekalian.
Ya, beliau saudara Rasulullah, saudara sesusuan Rasul Abu Salamah, ya, meninggal wafat karena luka yang masih dideritanya waktu perang Uhud. Kemudian jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang sahabatnya, Abdullah bin Unais. Ini unik jamaah sekalian karena ini misi seorang. Rasulullah tidak membentuk satu pasukan tetapi mengutus seorang sahabatnya yang cerdik. Namanya Abdullah bin Unais, seorang diri untuk mengeksekusi pimpinan dari Bani Hudzail. Ya, namanya Khalid bin Sufyan al-Hudhli. Ya, kalau biasanya Rasulullah membentuk pasukan, maka ini khusus mengutus satu orang saja karena sahabat Rasul ini cerdik sekali. Ya, pintar menyusup, ya, pintar mengelabui orang. Sebenarnya kisahnya panjang sekali. Ya, tetapi singkatnya ia mampu menyusup, ya, ke pasukan musuh, ya, dan selama perjalanan 18 hari sampailah ia kemudian di sana dan berhasil membunuh pemimpin suku dari Bani Hudzail tersebut jamaah sekalian. Ya, karena Bani Hudzail ini juga membentuk kekuatan untuk menyerang kota Madinah setelah mendengar kabar bahwa ternyata kaum muslimin berhasil kalah juga di perang Uhud. Ya, banyak suku-suku Arab, ya, seperti tadi, ya, Bani Hudzail ini membentuk kekuatan di sekitaran Mekah ini. Ya, tapi dengan siapa? Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mampu kemudian menyelesaikan misi dengan baik. Abdullah bin Unais ini satu-satunya orang yang diutus oleh Rasulullah untuk menyelesaikan misi dengan seorang diri dan berhasil. Sesampainya di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah sangat gembira. Ternyata luar biasa sahabatnya ini, seorang diri mampu menyelesaikan misi. Maka ia dihadiahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tongkat yang kemudian Rasulullah berpesan, hadhihi ayatun baini wa bainaka yaumal qiyamah. Ini merupakan tanda antara kita berdua di hari kiamat nanti. Ya. Maka siapa Abdullah bin Unais saat akan wafat, panjang kisahnya, saat akan wafat itu beliau berpesan agar dikuburkan bersama dengan tongkat dari Rasulullah itu. Auso antaja'al ma'ahu fi akfanihi, dikafankan bersamanya. Itu merupakan wasiatnya, karena itu pemberian Rasulullah, dan Rasulullah berpesan bahwa ini tanda di antara kita berdua di hari kiamat nanti. Karena prestasinya mampu menyelesaikan misi seorang diri. Ini dua kabar gembira kaum muslimin setelah perang Uhud. Iya, Sariyah Abu Salamah dan Abdullah bin Unais yang mampu menyelesaikan misi dengan baik. Kemudian ada tragedi yang terjadi jamaah sekalian. Yang pertama tragedi Ar-Raji'. Iya, ini penderitaan yang diderita oleh kaum muslimin. Pada bulan Safar pada tahun keempat Hijriyah, qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaumun min Adol wa Qarah. Ada dua suku yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama suku Adol dan Qarah. Mereka mengaku sudah masuk Islam. Ya, di suku kami, suku Adol dan Qarah ini sudah banyak orang Islamnya, maka mereka butuh murabbi, butuh dai, butuh orang yang bisa mengajar mereka sholat, mengajar membaca Al-Quran. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilihkan untuk mereka sahabat terbaiknya. Ya, tentu yang dipilih ulama-ulamanya sahabat. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan, sahabat itu berbeda-beda. Ada sahabat yang kuat menghafal, ini diproyeksikan jadi ulama. Ada sahabat, ya, yang tidak terlalu kuat menghafal, tidak bisa memporsir waktunya untuk menghafal, tetapi jago berperang, maka ini diproyeksikan jadi panglima dan kombatan. Ya, yang kuat menghafal pun terbagi, ada yang kecenderungannya ke Al-Quran, ada yang kecenderungannya ke hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada kecenderungannya di ilmu faraid, ilmu waris, dan seterusnya. Karena permintaan ini, minta seorang guru, maka dipilihkan sahabat terbaik yang bisa mengajar. Ya, dipilihkan duat,
dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh seorang sahabat Rasulullah yang bernama Asim bin Thabit. Asim bin Thabit ini jamaah sekalian ini qari, ahli Quran di kalangan sahabat Rasulullah bersama dengan 9 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Jadi diutus langsung 10 guru untuk mengajar di suku Adol dan Qurrah ini jamaah sekalian. Kemudian berangkatlah 10 sahabat ini dan sampai di suatu tempat yang bernama Ar-Raji', yaitu mata air atau sumur yang ada di antara Hijaz dan Rabiq. Ya. Ini di antara Mekah dan Madinah, di daerah-daerah sana jamaah sekalian. Ada mata air atau sumur yang bernama Roji. Ternyata jamaah sekalian mereka ditipu. Ternyata ini adalah makar dan pengkhianatan. Mereka pura-pura masuk Islam untuk kemudian menunggui dai ini, duat ini sudah ditunggu oleh 100 pemanah. Ya, ternyata mereka mau dibantai. Maka saat melihat ternyata kok ada 100 tim pemanah, maka 10 orang ini langsung naik ke atas gunung, lari. Ya, kita diutus ini untuk mengajar, untuk berdakwah, mengajar baca Quran, mengajar sholat, mengajar tentang dasar-dasar agama, tapi ternyata ini tipuan. Sudah ditunggu oleh 100 tim pemanah. Naik ke atas gunung 10 orang ini dibujuk oleh 100 tim pemanah ini, mengatakan turun. Kami bahasa kita mungkin ya, enggak mau apa-apa ini. Sampai kemudian turun 7 orang. Di antara mereka termasuk pemimpinnya yaitu Asim bin Thabit tadi, yang awalnya sebenarnya enggak, sepertinya ini tipuan, ini makar. Kan tetapi mereka mengatakan, meyakinkan enggak, ya kami enggak mau apa-apa ini. Pas turun jamaah sekalian langsung mereka dibantai. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sisa 3 orang yaitu Khubaib wa Zaid ibnu Dathinna dan seseorang yang lainnya. Ada 1 orang tidak disebutkan namanya siapa. 3 orang ini masih bertahan di atas gunung. Yang 7 orang termasuk Asim bin Thabit tadi sudah dibunuh oleh 100 tim pemanah yang memang tujuannya untuk membunuh kaum muslimin. Maka jamaah sekalian, masih terus tim pemanah ini meyakinkan orang ini untuk turun 3 orang sahabat Rasulullah, Khubaib dan Zaid. Ya. Akan tetapi jamaah sekalian, ya, mereka bertahan tidak mau turun, ya karena waktu sudah berlarut-larut dan tim pemanah ini terus meyakinkan, akhirnya mereka turun jamaah sekalian. 1 orang ini yang mencoba untuk melawan akhirnya dibunuh juga, yang tidak disebut namanya tadi. 2 orang ini ditawan. Siapa? Khubaib dan Zaid. Ini diikat dan langsung dijual ke penduduk kota Mekah. Kenapa jamaah sekalian? Karena 2 sahabat Rasulullah ini, terutama Khubaib dan Zaid, mereka ini dulu jago sekali di perang Badar. Saat dibawa ke kota Mekah maka dijual mahal. Dan orang Mekah membeli karena mau balas dendam. Jadi segitunya dulu jamaah sekalian. Iya. Akhirnya 2 orang ini tidak dibunuh, justru dijual mahal di Mekah. Iya. Zaid dan Khubaib ini kemudian di penjara, sekedar untuk dijual dan dibeli, sekedar untuk melampiaskan nafsu balas dendamnya saja jamaah sekalian. Ya beda dengan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin tawanan yang ditawari masuk Islam, diberikan makan dan seterusnya. Ya kalau mereka enggak, mereka ditawan, mereka dibeli sekedar untuk melampiaskan nafsu balas dendam. Khubaib ini kemudian dipenjara jamaah sekalian sampai kemudian ya dia dibawa ke Tan'im untuk dieksekusi. Ya. Tatkala di Tan'im, Khubaib ini kemudian minta untuk sholat 2 rakaat dulu sebelum dieksekusi. Maka ia dipersilahkan untuk sholat. Setelah selesai sholat 2 rakaat, ia mengatakan, wallahi laula an taqulu innama bi jaz'an lazittu, sekiranya kalian tidak menyangkaku
bahwa saya ketakutan, maka saya tetap akan memperbanyak sholatku. Maksudnya apa? Saya cuma sholat 2 rakaat supaya kalian tahu bahwa saya tidak takut. Iya. Padahal sebenarnya masih ingin sholat. Nanti setelah sholat itu beliau kemudian berdoa, Allahumma ahsihim adada waqtuluhum badada. Ya Allah, hitunglah jumlah orang-orang ini dan bunuhlah semua mereka kelak. Wala tubqi minhum ahada, dan jangan sama sekali engkau sisahkan di antara mereka. Abu Sufyan kemudian menawarkan kepada sahabat ini. Saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Kalau ia mau bergabung dengan orang-orang kafir Quraisy untuk membenci Rasulullah, maka ia akan dibebaskan untuk kembali bersama dengan keluarganya. Abu Sufyan mengatakan, ayasurruka anna Muhammadan indana nadribu unuqahu wa annaka fi ahlik. Kira-kira apakah engkau ini mau bahagia kalau Muhammad yang berada di posisimu, yang kami penggal lehernya dan engkau kami kembalikan ke keluargamu? Ya, sebenarnya ini tawaran dari Abu Sufyan. Akan tetapi apa? Kata Khubayb, la wallah, demi Allah tidak. Ma yasurni anni fi ahli wa anna Muhammadan fi makani. Sama sekali tidak membuatku bahagia kalau saya bersama dengan keluargaku sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di posisiku ini. Bahkan jangankan berada di posisiku ini, Rasulullah tertusuk duri saja saya tidak akan bahagia, dan saya masih senang bersama dengan keluargaku dan Rasulullah tertusuk duri. Ya, saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian ia disalib jamaah sekalian, ya, dan kemudian dibunuh. Ya, dibunuh oleh seorang yang bernama Uqbah ibnu Harith. Ya, karena dulu Khabib ini atau Khubayb ini yang kemudian membunuh bapaknya waktu perang Badar. Ialah yang membeli dan membunuh Khubayb ini karena bapaknya yaitu Al Harith meninggal di perang Badar, binasa di perang Badar di tangan Khubayb. Bertepatan saat itu jamaah sekalian dilihat oleh siapa? Oleh sahabat Rasulullah. Ada yang menyusup ke kota Mekah di sekitaran Tan'im. Namanya Amr bin Umayyah Ad-Dumri. Ia melihat peristiwa ini jamaah sekalian, bagaimana sahabat Rasulullah ini disalib dan dieksekusi. Maka tatkala kondisi sudah sudah tenang, maka ia kemudian mengambil jenazah Khubayb ini dan kemudian melakukan penyelenggaraan jenazah sebaik-baiknya. Iya. Wa amma Zaid ibnu Dathinna, adapun seorang tadi Zaid itu juga dibunuh oleh Sofwan bin Umayyah. Faqatalahu, ia membunuhnya sebagai balas dendam atas kematian bapaknya yaitu Umayyah. Iya. Maka faba'atha Quraisy ila Asim, kemudian orang Quraisy ini belum puas. Ia masih mencari Asim bin Thabit yang sebenarnya sudah meninggal tadi, sudah dibantai bersama dengan 7 orang yang lainnya atau 8 orang yang lainnya. Iya. Tapi karena dendamnya jamaah sekalian, mereka mengatakan cari saja biar jenazahnya. Yang penting kita pastikan ia sudah meninggal. Ternyata Asim bin Thabit jamaah sekalian didapati jenazahnya, akan tetapi orang Quraisy ini tidak mampu untuk mendekat. Muncul seperti bayangan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menakut-nakuti orang Quraisy, sehingga orang Quraisy ini tidak mampu untuk menyentuh jenazahnya. Karena kenapa jamaah sekalian? Asim bin Thabit ini dulu semasa hidupnya sering berdoa. Di antaranya doanya, ya Allah, jangan sama sekali saya menyentuh orang musyrik dan jangan sama sekali saya disentuh oleh orang musyrik. Dan ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai meninggal sekalipun orang musyrik tidak mampu untuk menyentuh jenazahnya jamaah sekalian. Ya, ini keajaiban doa yang berangkat dari keyakinan. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya luar biasa jamaah sekalian. Ya, sahabat yang mulia Asim bin Thabit ya tidak mampu untuk kemudian disentuh jenazahnya bahkan oleh orang-orang musyrik.
Tatkala sampai kabar ini kepada Umar, maka Umar mengatakan, yahfazullahul abdal mu'mina ba'da wafatihi kama yahfazuhu fi hayatih. Allah Subhanahu wa taala menjaga hambanya yang beriman tatkala ia sudah meninggal, sebagaimana ia menjaga hamba tersebut tatkala ia masih hidup. Nah, ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang menjaga batasan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pesan Rasulullah, ihfazillaha yahfadka, ihfazillaha tajiduhu tujahak. Jagalah Allah, maka Allah yang akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersamamu. Ini tragedi yang pertama jamaah sekalian, pembantaian 10 sahabat Rasulullah dengan cara gadar, dengan cara pengkhianatan dan penipuan. Kemudian jamaah sekalian, tragedi Ma'satu Bi'ri Ma'unah, tragedi sumur Ma'unah. Saat itu jamaah sekalian, di bulan yang sama, ya, setelah peristiwa tragedi Roji tadi, ya, datang lagi utusan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Barra Amir bin Malik. Abu Barra Amir bin Malik. Ia menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Fada'ahu ilal Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya masuk Islam. Ya, akan tetapi Abu Barra ini kemudian belum bersedia masuk Islam. Akan tetapi ia berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, lau ba'athta ashabaka ila ahli Najd yad'unahum ila dinik la rajautu an yujibuhum. Wahai Muhammad, ya mungkin sekarang saya belum masuk Islam, tapi sekiranya engkau mengutus sahabat-sahabatmu pergi ke Najd untuk mengajari mereka tentang Islam, bisa saja nanti mereka masuk Islam. Ya, Najd itu sekarang Riyadh, ya, ibu kota Saudi yang ada sekarang. Jadi mereka datang kemana? Ke Madinah, ketemu dengan Rasul Abu Barra ini. Ya, ia mengatakan, sekarang saya belum bisa masuk Islam, tetapi sekiranya engkau mengutus beberapa orang sahabatmu untuk mengajari orang Najd. Orang Najd ini pemukiman yang sangat besar sekali saat itu jamaah sekalian. Penduduknya banyak. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sudah ada peristiwa Raji, pengkhianatan dan pembantaian berapa orang tadi? 10 orang qurra, ahli Quran, ahli agama dari sahabat Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, inni akhafu alaihim ahla Najdin. Ya, sungguh saya khawatir keselamatan mereka dari tangan-tangan orang ahlu Najd, orang-orang Najd ini. Akan tetapi Abu Barra ini mengatakan, ana jarun lahum, saya yang menjamin keselamatan mereka, saya yang akan memberikan perlindungan, kata Abu Barra. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus 70 orang, Sab'in di antara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kemudian mengajarkan Islam dan mendakwahkan Islam, dipimpin oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Munzir bin Amr. Wa kanu min khiyaril muslimin. 70 orang ini adalah kaum muslimin pilihan, wa fudhalaihim, mereka-mereka yang utama. Ya, mereka adalah qurra, ahli Qur'annya, sahabat, untuk kemudian dikirimkan kepada ahli Najd berdakwah di sana. Sampai kemudian jamaah sekalian, mereka tiba di Bi'ru Ma'unah. Mereka sampai di Bi'ru Ma'unah, wahiya ardun baina Bani Amir wa Harrah, ya, di sekitaran arah ke Riyadh saat ini. Kemudian jamaah sekalian, ya, Thumma ba'athu Haram bin Milhan akha Ummu Sulaim bi kitabi Rasulillah ila adu ila Amir bin Tufail. Dari 70 orang ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menitipkan tadi surat kepada 7 orang ini, nanti tatkala melewati suku ini untuk memberikan surat ini kepada pemimpinnya yang bernama Amir bin Tufail, dan diutuslah saudaranya Ummu Sulaim yang bernama
Haram bin Milhan. Ada yang tahu siapa Ummu Sulaim? Ibunya Anas bin Malik. Iya. Ini diberikan amanah untuk menyampaikan surat itu. Pada saat akan dibacakan surat itu di depan Amir bin Tufail ini, Amir bin Tufail ini sudah menyiapkan strategi. Ia kemudian ditusuk dengan tombak dari belakang, jamaah sekalian. Padahal saat itu berlaku hukum siapapun itu kalau utusan itu tidak boleh dibunuh. Iya. Mau muslim mau kafir itu sudah utusan yang berlaku umum. Mau hukum kafir, hukum Islam, utusan itu namanya utusan tidak boleh dibunuh. Ia hanya mengantar surat, akan tetapi ternyata dibunuh dengan keji, jamaah sekalian. Bukan cuma itu, Amir ini kemudian menggalang kekuatan orang-orang Arab untuk membantai semua sisanya ini, jamaah sekalian. Sisa berapa tadi? Sisa 69. Maka datanglah Amir Ibnu Tufail ini untuk kemudian menggalang orang-orang Arab. Yeah. Awalnya ia ke Bani Amir tidak mau karena sudah ada tadi tanggungan dari Abu Barra yang memberikan suaka. Ya, kemudian ya terus jamaah sekalian, ia akhirnya ketemu dengan 3 suku yang bersedia untuk membantai kaum muslimin, yaitu Usai, Wadir'il, wa Zakwan. Wari'il wa Zakwan inilah 3 suku yang kemudian setuju untuk kemudian membantai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya mereka membantai semua jamaah sekalian. Ya, di bi'r Maunah ada 1 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup. Ya, berhasil hidup itu pun karena pura-pura mati. Jadi tumpukan jenazah itu semuanya sudah tumbang, sudah meninggal, maka ia pura-pura meninggal. Ya, hingga akhirnya ia berhasil melarikan diri dan ia nanti meninggal setelah setahunan setelah ini, yaitu di perang Khandak. Ia meninggal sebagai seorang syahid. Tetapi di Bi'r Maunah satu-satunya yang hidup itu pun karena pura-pura meninggal, namanya Ka'ab bin Zaid. Yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhasil kemudian hidup. Wa kana Amr ibn Umayyah ad-Domari wal Mundhir bin Uqbah bin Amir fi sarhil muslimin. Saat itu jamaah sekalian, ada 2 sahabat Rasulullah yang sementara menggembala kambing di dekat peristiwa itu. Iya. Ada yang pertama Amr bin Umayyah ad-Domri yang tadi menyelamatkan jasad siapa? Jasad Khubaib, yang melihat pembantaian Khubaib. Ternyata di waktu yang sama, tidak lama setelah itu, ya sahabat ini ditakdirkan lagi melihat kejadian pembantaian 70 sahabat Rasulullah. Ia menggembala kambing bersama dengan sahabat yang lain yang bernama Mundhir bin Uqbah. Ia melihat kok banyak burung-burung berterbangan. Maka ia melihat ternyata sahabat-sahabat Rasulullah, ulama-ulama itu semua dibantai, 70 orang. Maka Al-Mundhir ini langsung turun dari gunung dan ternyata masih ada orang musyrikin, akhirnya ia pun dibunuh. Ya, maka siapa? Ya, Amr bin Umayyah ad-Domari ini yang kemudian pulang ke Madinah untuk melaporkan lagi-lagi pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Arab terhadap sahabat-sahabat Rasulullah. Tadi 10 di Roji, kemudian 70 di Bi'r Maunah, ada 1 yang hidup. Iya. Saat akan ke Madinah jamaah sekalian karena kelelahan, iya, Amr ini singgah berteduh di bawah pohon. Bersamaan dengan itu ada 2 orang dari Madinah, dari Bani Kilab, itu singgah berteduh juga di pohon yang sama. Saat bangun, Amr ini melihat ada 2 orang asing. Ia mengatakan sepertinya ini tadi yang bunuh sahabat-sahabat Rasulullah. Akhirnya dibunuh juga jamaah sekalian. Ternyata bukan. Ya, ternyata salah bunuh. Ya, betul-betul musibah bertubi-tubi jamaah sekalian. Namanya orang 2 kali melihat pembantaian. Karena Amr ini saksi di peristiwa Roji, juga saksi pada peristiwa Bi'r Maunah. Itu kan jadi beban yang luar biasa melihat sahabat dibantai. Maka pas bangku ada 2 orang asing ini di dekat saya, akhirnya dibantai jamaah, dibunuh 2 orang ini. Datang ia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Enggak. Itu dari Bani Kilab.
itu baru saja membuat perjanjian dengan kaum muslimin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan harta sebagai diat, bayar denda. Ya, karena itu merupakan hukum yang berlaku. Kalau salah bunuh itu harus dibayar dendanya. Ya, itu juga sampai sekarang ada di dalam hukum Islam. Ya, jadi di dalam hukum Islam itu ada namanya diat, ada namanya kisos. Maka kembali kepada ahli warisnya, keluarganya. Kalau yang korban, apakah mau dikisos, mau didiat, atau ada permintaannya yang lain? Iya, apakah mau membayar denda, mau dikisos, atau ada permintaannya yang lain? Makanya itu biasa terjadi di Saudi. Ya, permintaan keluarganya minta diat, misalnya bayar denda, tapi itu dendanya sangat besar sekali. Ya, ada yang pernah di Arab Saudi itu dia tidak minta kisos, tidak minta diat, dia minta agar pelakunya saja menghafalkan Quran. Kebetulan tenaga kerja Indonesia, akhirnya hafal betul Quran. Ya, entah niatnya memang karena mau hafal Quran atau takut mati. Ya, ala kulli hal akhirnya ia hafal Quran. Ternyata bisa juga hafal Quran, jamaah sekalian. Iya. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menggalang uang. Termasuk yang harus mengumpulkan uang itu adalah orang-orang Yahudi. Ya, karena sudah ada kesepakatan bahwa Madinah ini menjadi tanggungan kita bersama. Selain kaum muslimin, orang-orang Yahudi juga membayar diat bersama-sama untuk melunasi hutang ini dari Bani Kilab, karena kesalahan sahabat Rasul yang bernama Amr yang membunuh 2 orang ini. Karena inilah jamaah sekalian nanti terjadi perang dengan Bani Nadir. Akhirnya ia diusir. Kayaknya waktu Isya sudah masuk ya. Oh belum, kita lanjut kalau begitu. Iya. Kemudian jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Bani Nadir. Harta dari kaum muslimin sudah dikumpulkan, sisa harta dari orang-orang Yahudi. Saat itu Bani Nadir ini suku mertuanya Rasulullah. Siapa? Huyai bin Akhtab. Iya. Mereka ini Israiliyah, Bani Israel, keturunan Nabi Ibrahim dari Sarah. Ya, Huyai bin Akhtab ini dari Bani Nadir. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka dan menyampaikan bahwa sebagaimana piagam Madinah dan perjanjian kita, ini ada hal yang harus dibayar bersama. Kaum muslimin, sahabat Rasul sudah mengumpulkan. Maka mereka mengatakan, ya Abul Qasim naf'al, wahai Abul Qasim, itu kunyah Rasulullah, Abul Qasim, kami akan ikut serta membayar. Kemudian mereka mengatakan, ijlis hahuna, duduk di sini sebentar, hatta nakdi hajataka, kami ke belakang untuk kemudian mengumpulkan uang. Di belakang jamaah sekalian ternyata mereka berbisik-bisik. Ya, mereka sudah sepakat tadi di depan bahwa kami akan bantu membayar, tetapi mereka ternyata di belakang itu menyusun strategi. Mereka mengatakan, mumpung Muhammad bersama Abu Bakar, bersama Umar dan Ali, 4 orang ini, maka mari kita naik ke atas gedung, kita timpakan batu besar ke bawah. Ya, namanya pengkhianat jamaah sekalian. Iya. Di depan beda ucapannya, di belakang lain yang diatur. Ya, saat itu ya ada seorang yang bernama ya faqala lahum Salam bin Mishka mengatakan, jangan, bukankah kita tahu bahwa Muhammad ini adalah seorang nabi dan rasul, pasti nanti dapat wahyu. Ya, karena orang Yahudi tahu bahwa Rasulullah ini adalah Muhammad ini adalah seorang nabi. Ini ternyata pintar ini. Salam orang Yahudi Mishka ini pasti dia dapat wahyu itu. Tidak mungkin kita bisa membunuhnya. Akan tetapi ada di antara mereka yang bernama Amr bin Jahas bilang, biar saya yang naik ke atas gedung, saya timpakan batu. Baru siapa? Amr bin Jahas ini naik ke atas gedung, Rasul sudah mendapatkan wahyu dari Jibril. Langsung Rasulullah cepat-cepat pergi. Disusul oleh 3 orang sahabat yang berkatalah Salam bin Miskam ini, apa tadi ku bilang? Iya. Pasti dia tahu. Karena memang orang Yahudi itu tahu betul, yakin betul bahwa ini adalah nabi. Pemimpin Bani Nadir ini siapa? Huyai bin Akhtab ini dulu yang mengatakan huwa. Apakah sebenarnya inilah nabi yang kita tunggu? Apa kata Huyai bin Akhtab? Wallahi demi Allah, inilah yang selama ini kita tunggu. Akan tetapi al-adawa ma bakina, kita tetap memusuhinya selama kita masih hidup. Pintar tapi bodoh. Iya. Pintarnya dia tahu kebenaran, bodohnya tidak mau ikuti, tidak mau amalkan. Makanya orang yang ada ilmunya tetapi tidak amalkan itu seperti orang Yahudi, pintar tapi bodoh. Banyak ilmunya tetapi
diamalkan. Nah, itulah kemudian jamaah sekalian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Madinah himpun kekuatan. Ternyata mereka sama saja dengan saudaranya yang sudah diusir, yaitu Bani Qainuqa. Mereka ini memang watak-watak pengkhianat. Mereka tadi di depan bicaranya beda dengan apa yang mereka rencanakan di belakang. Akhirnya Rasulullah menggalang kekuatan mengepung Bani Nadir ini. Iya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan pesan, mereka diberi waktu 10 hari untuk mengosongkan tempat itu, keluar dari kota Madinah. Tidak perlu kemudian terjadi pertumpahan darah, keluar saja dari kota ini baik-baik. Diberi waktu 10 hari. Saat akan keluar jamaah sekalian ketemu dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Sudah mau sebenarnya keluar baik-baik, tapi ketemu dengan pemimpinnya orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, jangan keluar, tetap di dalam, kami akan bantu kalian, ada 2000 pasukan ini di belakangku. Tinggallah dia jamaah sekalian gara-gara Abdullah bin Ubay bin Salul. Pas mereka dilihat oleh kaum muslimin sudah diberi waktu 10 hari tidak pergi, akhirnya digempur, dikepung. Ternyata tidak ada bantuan dari orang munafik, yang namanya orang munafik. Ya ketemu antara orang munafik orang Yahudi, sama-sama akal yang salah. Akhirnya mereka terusir jamaah sekalian. Mereka tidak boleh membawa hartanya kecuali yang bisa diangkut oleh unta. Mereka membangun kekuatan di Khaybar. Nanti setelah ini jamaah sekalian, karena sakit hati mereka menggalang kekuatan semua orang-orang Arab, ditambah orang yang ada di Mekah, plus orang-orang Yahudi menggalang kekuatan yang disebut Ahzab, aliansi besar untuk mengepung kota Madinah. Itulah terjadi perang Ahzab atau perang Khandaq. Insyaallah kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.